adalah NIM 2004768 di kelas 3B tulis BPJS seperti kamu semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan gerak. Konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu suatu perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bisa bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi atau tingkat sel. Jadi dalam pertumbuhan itu terjadi perubahan dalam ukuran, contoh ukuran tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Fungsi-fungsi ini secara umum adalah terjadi perubahan fungsi fisik dalam kurun waktu tertentu pada individu yang dalam keadaan sehat. Lalu ada pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan ini adalah suatu perubahan yang terjadi pada kualitatif atau bersifat kualitatif, di mana kualitatif ini terjadinya perubahan dinilai secara fisik, psikis, sosial, dan lain-lainnya. Contohnya ini sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membantu membentuk karakter komponen perkembangan lainnya yang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dalam perkembangan ini contohnya si anak itu domain gerak. Di domain gerak ini ada yang pertama perkembangan gerak. Perkembangan gerak ini adalah suatu yang sangat esensial ya bagi manusia. Di sini perkembangan gerak menggambarkan fungsi-fungsi sensomotorik ya, fungsi intelektual, fungsi emosi, dan fungsi psikologis. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan, dia terus berdampingan dan terus berjalan berbarengan karena bergantung satu sama lain. Pertumbuhan itu kan bertambahnya ukuran dan jumlah sel yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh. Perkembangan kognitif yaitu memahami dan memproses informasi, memecahkan masalah, dan mengenali hal-hal dalam kehidupan proses manusia. Lebih sederhananya, perkembangan kognitif itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sosok manusia untuk memahami apa yang dia rasa, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lihat. Gitu. Dan di sini juga ada beberapa tahapan untuk tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada sensomotor. Ini biasanya terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Dalam perkembangan tahap kognitif ini dia bisa mendapatkan pengetahuan melalui panca inderanya dan bisa berkembang dari gerak motor atau letter. Nah, dan perkembangan sensomotor ini bersifat egosentris, yang dimana egosentris ini merupakan dia belum bisa memenuhi kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan dia harus terpenuhi. Contohnya dia saat waktu kecil ingin memakai baju warna pink. Itu kan merupakan suatu bersifat egosentris. Lalu berkembang sampai 18 bulan dia juga sudah mengenali fungsi barang di sekitar dan mengenali anggota-anggota keluarganya. Lalu ada tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Di sini tahap praoperasional ini memiliki 2 tahapan, yaitu simbolis.
Simbolis ini si anak sudah bisa mempresentasikan objek yang tidak hadir. Yang dimaksud objek yang tidak hadir ini contohnya dia menggambar gunung, tapi gunung itu berwarna biru, misalkan menggambar matahari warnanya merah, itu dia sudah bisa mempresentasikan objek yang tidak hadir. Dan juga dia sudah bisa bercakap-cakap bahasa, dan dia juga sudah mempunyai sikap bermain dan emosional. Dan di tahap kedua ini ada intuitif. Intuitif ini tahapan ini seorang anak sudah mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar. Lalu di tahap selanjutnya ada praoperasional. Tahapan ini anak sudah menguasai kemampuan mengingat dan berpikir secara logis, dan sikap atau sifat egosentris itu sudah mulai menurun. Yang tadinya dia suka warna pink, beranjak dewasa dia sudah berkurang sikap egosentris tersebut. Lalu ada tahapan operasional formal. Anak sudah memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret. Jadi si anak sudah memikirkan secara lebih abstrak, logis, dan bisa memecahkan masalah. Tahapan ini kan sudah mulai dalam 11 tahun sampai 15 tahun seperti itu. Lalu ada perkembangan afektif. Perkembangan afektif ini merupakan suatu proses perkembangan seseorang dan bertumbuhnya seseorang dengan perbedaan tingkah laku. Jadi perkembangan ini lebih condong ke sikap emosional atau lebih ke sikap nilai-nilai atau semangat dan minat suatu hal. Jadi perkembangan afektif ini lebih condong ke sikap seorang anak perkembangannya. Lalu selanjutnya ada perkembangan sejarah, perkembangan gerak, dan teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori nativisme. Yang nativisme ini adalah yang ajarannya memandang manusia atau yang lebih kita kenal sebagai potensi dasar atau bawaan sejak lahir. Jadi teori ini yang berorientasikan pada biologis. Jadi potensi-potensi anak yang sudah ada sejak lahir atau bawaannya. Lalu ada teori empirisme. Teori ini sangat bertolak belakang ya sama nativisme, karena si anak tidak membawa apa-apa gitu dari sejak ia lahir, atau dia tidak mempunyai bakat sejak dia lahir, atau mempunyai faktor luar atau berbagai pengalaman yang dialami. Lalu teori ini ada teori gabungan. Teori gabungan ini antara teori nativisme sama empirisme, memiliki pandangan bahwa bakat dan faktor lingkungan sangat berpengaruh gitu. Jadi teori gabungan, jadi bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Ketika anak mempunyai bakat dan berada dalam lingkungan yang bakat tersebut, maka akan menciptakan suatu ruang gitu untuk anak mencapai hal-hal yang besar atau hal-hal yang dicapai. Lalu selanjutnya ada teori psikodinamika. Teori ini menjelaskan tentang hakikat kepribadian. Teori menegaskan bahwa perkembangan anak sudah mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang anak-anak hadapi gitu. Jadi teori ini lebih condong di mana anak-anak tersebut sudah bisa memecahkan masalah atau sudah bisa mencari solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Terus ada yang terakhir, ada teori interaksionisme, yaitu
masa-masa di mana tingkat perkembangan kognitif, yaitu satu di masa bayi, yang kedua masa kanak-kanak awal, lalu tiga tingkat operasional kompleks, dan empat tingkat operasional formal. Mungkin